Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku, siswa-siswi SMA 19 Garut, kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 8. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu tentang menyetarakan persamaan reaksi redoks. Namun pada pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau disingkat PBO. Karena persamaan reaksi ini metodenya perubahan bilangan oksidasi, maka Bapak mengingatkan kembali kepada kalian aturan-aturan yang berhubungan dengan penentuan bilangan oksidasi suatu unsur. Materi tersebut sudah kita pelajari waktu di kelas 10. Baik, supaya mengingatkan kembali, berikut ini Bapak tuliskan beberapa aturan cara menentukan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama yaitu biloks unsur bebas sama dengan 0. Contoh unsur bebas ini adalah Fe, Cu, O2, N2, dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya unsur bebas itu adalah unsur yang belum bersenyawa dengan unsur lain. Yang kedua, bilok ion unsur itu sama dengan muatannya. Maksudnya bilok ion Fe2+ itu sama dengan plus 2. Karena ini muatannya plus 2. Biloks ion Cl- itu sama dengan -1, karena muatannya -1. Yang ketiga adalah bilok unsur H dalam senyawa pada umumnya +1, kecuali dalam senyawa hidrida, bilok H itu negatif 1. Ya. Yang keempat, bilok unsur O itu sama dengan -2, kecuali dalam peroksida, bilok O sama dengan -1. Yang kelima, bilok unsur golongan 1A itu sama dengan +1. Golongan 2A +2. Yang keenam, jumlah bilok senyawa sama dengan 0. Yang ketujuh atau yang terakhir ini jumlah bilok senyawa ion sama dengan muatannya. Jadi inilah 7 aturan penentuan biloks yang harus kita ingat kembali. Bapak tidak akan memberikan contohnya, nanti kalian bisa lihat lagi di buku catatan waktu kelas 10. Kalaupun nanti diulas, mungkin pada saat kita menyetarakan persamaan reaksi redoks ini. Baik, kita lanjutkan. Sama seperti kemarin, untuk memahami bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode PBO ini, Bapak langsung berikan contohnya, dan nanti setiap kali solusi atau pembahasan diikuti dengan langkah-langkahnya, biar bisa jelas. Ya, sama seperti waktu kemarin. Ya. Contohnya seperti ini. Tuliskan persamaan reaksi redoks berikut dengan metode perubahan bilangan oksidasi dalam suasana asam. Ini persamaan reaksinya. MnO4- ditambah I- menghasilkan Mn2+ ditambah I2. Langkah pertama yaitu menyetarakan unsur-unsur yang mengalami reaksi reduksi oksidasi. Pada umumnya, unsur-unsur yang mengalami reaksi reduksi oksidasi itu merupakan unsur-unsur di luar oksigen. Ya. Maksudnya begini, untuk sementara ini unsur oksigen itu kita abaikan dulu. Ya, dianggap oksigen tidak mengalami reaksi reduksi oksidasi. Jelas ya? Sama seperti kemarin. Ya, jadi dalam hal ini untuk persamaan reaksi ini yang mengalami reaksi reduksi itu adalah unsur Mn dan unsur I. Baik, kita setarakan unsurnya.
jumlah unsur di sebelah kiri harus sama dengan di sebelah kanan. Ya begitu. Mn di sebelah kiri ini ada 1. Di sebelah kanan pun ini ada 1. Berarti unsur Mn ini sudah setara. Kemudian unsur I. Unsur I di sebelah kiri ini ada 1. Di sebelah kanan ini ada 2. Ya, ini ada 2. Maka yang sebelah kiri ini supaya sama dengan sebelah kanan harus dikalikan 2. Kita kalikan 2. Nah, seperti ini. Jelas ya? Oke. Jadi untuk oksigen kita abaikan ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Langkah kedua, kita harus memasangkan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Setelah itu kita tentukan berapa bilok dari unsur-unsur tersebut. Baik, Bapak tuliskan lagi. Berarti sini sama seperti kemarin, ini Mn, kita pasangkan dengan Mn lagi. Jadi seperti ini. Nih, masuk seperti ini. I dipasangkan dengan I lagi. I masuk ke sini. Nah, begitu. Jelas ya? Berarti jadi Mn dengan Mn, I dengan I. Setelah itu kita tentukan bilok unsur-unsur yang diberi tanda ini, ya, yang disambungkan ini. Yang pertama, misalkan ini mencari bilok Mn dalam MnO4-. Ya. Kita menggunakan aturan bahwa jumlah bilok dalam senyawa ion itu harus sama dengan muatannya. Berarti ini jumlah bilok Mn ditambah 4 bilok O sama dengan -1. Ya. Kalau Bapak tulis, kalau Mn-nya misalkan bilok Mn-nya adalah X, maka di sini X ditambah 4. 4 ini dari sini. Ya, 4 kali ini bilok O adalah -2 harus sama dengan -1. -1 ini kita peroleh dari muatan dari MnO4 sama dengan -1. Jelas ya? Oke. Ini X ditambah 4 kali -2, ini dapat -8. Berarti nanti kalau kita hitung, ini X -8 sama dengan -1. Setelah itu, ini yang -8, kita geser ke sebelah kanan. Berarti X sama dengan +8 dikurang 1. Dapatlah +7. Jadi, bilok Mn di dalam MnO4- itu adalah +7. Kita tulis ini, +7. Jelas ya? Baik. Sekarang kita menuju ke Mn yang ini. MnO4- itu berubah menjadi Mn2+. Nah, Mn2+ ini merupakan ion unsur. Ya. Ion unsur yang muatannya +2. Oleh karena itu, bilok Mn dalam Mn2+ itu sama dengan +2 atau sama dengan muatannya. Ya, jadi kalian tulis ini +2. Ini +2. Ya. Lanjut. Sekarang kita cari bilok I. I- ini. I- berdasarkan aturannya, biloknya itu sama dengan muatannya. Yaitu -1. Karena ini minnya ada 1. Ya, gitu ya. Tapi karena di sini I-nya ada 2, maka ini dikalikan. 2 kali -1, maka biloknya adalah -2. Jadi -2 ini bilok dari 2 buah ion I-. Jelas ya? Berikutnya I- nanti berubah menjadi I2. I2 ini merupakan unsur bebas. Tadi berdasarkan aturan, kalau unsur bebas itu adalah biloknya 0. Ya, kita tulis 0. Nah, begitu. Jelas ya? Ini saya kira tidak ada masalah. Ini pelajaran kelas 10, hanya diingatkan kembali saja. Jadi, dalam persamaan reaksi ini, unsur-unsur yang mengalami reaksi reduksi oksidasi memiliki bilok untuk Mn dalam MnO4 adalah +7. I di sini karena ada 2 buah menjadi -2 biloknya. Mn2+ biloknya +2. I2 ini biloknya O. Jadi +7, -2, +2, 0. Jelas ya? Bisa dipahami saya kira ya? Tidak ada masalah ini? Baik. Kita lanjut pada langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga.
Langkah ketiga, kita harus menentukan berapa besarnya perubahan bilangan oksidasi dari unsur-unsur yang mengalami reaksi reduksi oksidasi. Ya, Bapak tulis lagi aja. Baik, kita hitung ya. Mn O4 min, ini Mn-nya, ini biloknya plus 7. Plus 7 berubah menjadi plus 2. Kira-kira berapa perubahannya? Ya, 7 dikurangi 2 dapat 5. Nah, ini ada 5 buah elektron yang sudah diterima atau diikat oleh unsur Mn ini, ya. Ini merupakan reaksi reduksi ya, karena ini biloknya tuh turun ya. Jadi dia menangkap atau mengikat elektron. I-min, ini min 2 menjadi 0, berarti ini naik dari min menjadi 0. Berapa naiknya? 0 dikurangi min 2, berarti 2 buah elektron sudah dilepaskan pada reaksi oksidasi ini. I- menjadi I2. Ya, gitu kan ya? Dulu waktu kelas 10, ini adalah reaksi reduksi, ini adalah reaksi oksidasi. Jelas ya? Baik. Kita lanjut kepada langkah keempat. Langkah keempat sama seperti kemarin. Elektron yang diserah terimakan harus sama. Jadi kalau ini menerima 5, maka ini pun harus melepas 5. Begitu. Idealnya kan begitu. Ini kebetulan angkanya bukan merupakan kelipatan. Begitu ya. Jadi caranya untuk menentukan jumlah elektron yang diserah terimakan, kalian kayak kemarin, tinggal dikalikan, ya, dikali silang. Jadi yang 2 ini jadi kali di sini, yang 5 ini jadi dikali di sini. Oh, ya. 5 kali 2, 10. 2 kali 5, 10. Jelas ya? Ini sama seperti kemarin. Ya, jadi pada prinsipnya ini jumlah elektron yang diserah terimakan harus sama. Ya, jadi kalau nerima 10, dilepas pun harus 10. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Langkah kelima, yaitu hasil kait tadi, angka yang hasil kait tadi, itu nanti dikalikan dengan koefisien reaksinya. Dan nanti akan menjadi koefisien reaksi itu. Ya, dikalikan dengan koefisien reaksinya. Contohnya nih, 2 dikali 1. Saya tuliskan dulu di sini persamaan reaksinya. 2 dikali 1 dapat 2. Juga sama ke sini. 2 dikali 1 dapat 2. Ya. Yang ini, 5 dikali 2 dapat 10. 5 dikali 1 dapat 5. Nah, jadi nanti angka pengali ini nanti menjadi koefisien reaksi unsur-unsur yang terlibat di dalam reaksi redoks ini. Ya. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi sama seperti kemarin, kita tinggal dikali-kalikan saja ini. Baik, paham ya? Ini bisa ya? Oke. Kita lanjut ke langkah yang keenam. Langkah yang keenam yaitu menyamakan jumlah muatan. Itu di sini dengan cara menambahkan ion H+. Kalau reaksinya itu dalam suasana asam. Tapi kalau reaksinya dalam suasana basa, maka yang ditambahkan ini adalah ion OH-. Begitu. Bagaimana ketentuannya? Ini ion H+ ini nanti ditambahkan kepada ruas yang kelebihan muatan negatif. Kalau reaksinya itu nanti kalau secara total muatannya negatif. Atau juga ditambahkan kepada ruas persamaan reaksi yang kekurangan muatan positif. Kalau nanti persamaan reaksinya itu ditotalkan muatannya itu positif ternyata. Begitu. Nanti tambahkan ion H+ di ruas yang kekurangan muatan positif. Maksudnya gimana? Oke, ini maksudnya seperti ini. Baik. Ini adalah persamaan reaksi tadi yang terakhir yang sudah kita setarakan jumlah unsur-unsurnya dan juga disetarakan jumlah elektron yang diserah terimakannya. Kita tentukan dulu apakah ini bermuatan positif atau negatif secara keseluruhan. Baik. Kita hitung ya di sini. Kita hitung. 2 kali min 1 ini kan min 1. Jadi ini hasilnya min 2. Nah, min 2.
10 kali min 1. Ini jadi min 10. Nah. Oh, iya, maaf ya ini min 10. Aduh, ini pen tab-nya ketinggalan. Ini 2 dikali plus 2. Ini berarti jadi plus. Nah, ini plus. Maaf, ini plus 4. Nah, ini plus ya, ini plus 4. Sementara ini 5, ini tidak bermuatan, ini 0. Ya, jadi 5 kali 0 ya 0 dapatnya. Begitu. Yuk, kita totalkan secara keseluruhan. Min 2 ditambah min 10 dapat min 12. Yang ini min 12 kan? Nah, ini secara keseluruhan. Tambah ini, plus 4. Berarti kan jadi min 8 ya. Berarti ini secara keseluruhan reaksi ini bermuatan negatif. Oleh karena itu, ion OH- harus dijumlahkan kepada ruas yang kelebihan muatan negatif. Dalam hal ini di sebelah kiri. Ya, jelas ya. Jadi nanti kita tambahkan ion H+ di ruas sebelah kiri. Ya, baik. Berapa jumlahnya? Ya, kita harus hitung bagaimana caranya supaya di sebelah kiri ini menjadi plus 4. Ya, oleh karena itu supaya jadi plus 4, ini kan min 12 nih. Min 12 maka harus ditambahkan sebanyak 16 ion H+. Karena 16 plus tambah min 12 sisanya 4 plus. Maka ini sudah setara. Ya, sudah setara muatannya begitu. Jelas ya? Saya kira tidak ada masalah ini. Jadi kalau menyetarakan muatan, kita tinggal menambahkan ion H+. Ya, nanti menambahkannya di ruas kiri atau kanan tergantung nanti bagaimana total muatan secara keseluruhan. Ya, ketentuannya seperti ini. Kalau secara total bermuatan negatif, maka si H+ itu nanti ditambahkan di yang ruas yang negatif. Tapi kalau secara total itu ternyata bermuatan positif, maka ion H+ ini kita tambahkan di ruas yang kekurangan muatan positif. Jelas ya? Baik. Langkah berikutnya, karena di sini muncul atom H dalam bentuk ion H+, maka yang harus kita lakukan adalah menyetarakan atom H. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu tinggal ditambahkan molekul H2O. Ya, jadi kalau Bapak tulis lagi ini seperti ini. Ya. Ini MnO4, di sebelah kiri ini kan ada H+ ya, berarti sebelah kanan tidak ada nih. Ya. Jadi ini kalau Bapak tuliskan 2MnO4- ditambah 10I- tambah 16H+ menjadi 2Mn2+ ditambah 5I2. Nah, di sini tidak ada H+-nya. Ya. Supaya muncul H atau atom H-nya setara, maka di sebelah kanan ini kita harus tambahkan molekul H2O. Berapa jumlahnya? Jumlahnya itu yaitu setengah dari jumlah atom H+ ini ya. Berarti setengah dari 16 itu adalah 8. Ya, jadi 8 nih. Karena nanti kalau 8 dikali 2 kan ini jadi 16. Ya, jadi ini ada 8 H2O. Sudah, ini selesai persamaan reaksi. Untuk meyakinkan, maka langkah berikutnya yaitu kita tinggal memeriksa jumlah atom O baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Kalau jumlah atom O di ruas kiri sama dengan di ruas kanan, berarti persamaan reaksinya itu sudah setara. Jadi kita masukkan saja ini. Ya. Ini kita cek aja ini, atom sebelah kiri, atom O-nya ini 2 dikali 4. Ini dapat berapa? 8, ya begitu ya. Kemudian O-nya ini tidak ada lagi ya, ini hanya ini aja, 8 kali 1. Berarti ini juga 8. Ya. Karena di kiri 8, O-nya di kanan 8, ini sudah setara, maka persamaan ini sudah setara. Ya. Jelas ya, ini ya. Jadi itulah bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi reduksi oksidasi dengan metode PBO dalam suasana asam. Ya.
Suasana asam kita lihat di sini diperoleh ion H+, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau suasananya basah? Nah, sama seperti kemarin ya. Kalau suasananya basah, misalkan reaksi ini pengen bersuasana basah atau diminta dalam suasana basah. Maka caranya bagaimana kemarin? Ya, jadi persamaan reaksi ini harus ditambahkan ion OH- di kedua ruas, baik kiri maupun kanan. Kemarin kan begitu ya. Nah, ini juga tidak jauh beda. Ya, jadi kalau ingin bersuasana basah, maka ini tinggal persamaan reaksi ini tinggal ditambahkan ion OH-. Baik ya. Jadi ini kalau untuk suasana asam ini sudah selesai sini. Kalau seandainya diminta reaksinya itu berlangsung dalam suasana basah, maka langkah berikutnya ada 2 langkah lagi, yaitu ya ini yang terakhir ya. Yang pertama yaitu kita harus menambahkan ion OH-. Karena kalau basah itu kan hubungannya dengan ion OH-. Kalau asam itu hubungannya dengan ion H+. Ya. Ini persamaan reaksinya yang tadi. Berapa yang harus ditambahkan? Ya sebanyak ion H+. Karena di sini ada 16 H+, maka ion OH-nya pun harus kita tambahkan sebanyak 16. Tambah 16 OH-, gitu ya. Sebelah kiri tambah 16 OH-, sebelah kanan pun tentu saja ini harus ditambah 16 OH-. Supaya sama, jadi tidak ada perubahan ya. Sama seperti kemarin, ini 16 H+ dengan 16 OH- ini akan bereaksi menghasilkan 16 apa? 16 H2O. Good ya gitu ya. 16 H2O. Nah, begitu. Lalu kita tulis seperti ini ya, 16 H2O. Nah, kalau ada spesies yang sama seperti kemarin dan posisinya berbeda ruas, itu bisa dikurangkan. Dalam hal ini H2O-nya. Ya. Di sebelah kiri ini ada 16, di sebelah kanan ini ada 8. Ini bisa dikurangkan. 8 kurang 8, habis. 16 kurang 8, ini sisanya berapa? 8. Ya, ini sisanya 8. Nah, begitu. Jadi hasil akhirnya 2 MnO4- ditambah 10 I- ditambah 8 H2O, ini hasil pengurangan tadi, menghasilkan 2 Mn2+ ditambah 5 I2 ditambah 16 OH-. Inilah yang menunjukkan suasana basah. Ya. Jelas ya, saya kira tidak ada masalah. Ini kalau yang suasana basah tinggal melanjutkan saja. Walaupun di buku mungkin ada saja nanti pas penambahan menyamakan muatan ditambahkan ion OH- itu juga bisa ya. Tapi saya ambil yang paling mudah saja. Biar nanti kalian tidak direpotkan lagi. Di buku-buku memang ada yang metodenya itu ditambah pada menyamakan muatan itu ditambah ion OH-. Ya. Baik, itu saja yang perlu Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang metode penyetaraan persamaan reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti pas ulangan mungkin kalian kalau tidak diminta untuk pakai cara apa, boleh kalian pakai cara salah satu saja. Tapi kalau dimintanya misalkan setengah reaksi, ya tuliskan setengah reaksi. Kalau dimintanya melalui perubahan bilangan oksidasi, ya pakai perubahan bilangan oksidasi. Latihannya kemarin sudah Bapak share di grupnya masing-masing. Silahkan Anda nanti kumpulkan, dikirimkan baik melalui WhatsApp maupun melalui Google Classroom seperti biasa ya gitu. Paling lambat nanti hari Selasa ya setelah kita ulangan ya. Bapak juga berpesan kepada kalian persiapkan untuk menghadapi ulangan harian karena ulangan harian itu yang menentukan nilai kalian gitu kan ya. Kalau tugas harian, tugas-tugas harian kan Bapak sangat open sekali, kalian boleh bekerja sama. Tapi kalau untuk penilaian harian diusahakan belajar mandiri. Itu saja dari Bapak, sekian dari Bapak. Bapak mohon maaf kalau di dalam video ini masih banyak kekurangan lah ya, begitu aja. Baik, demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.